sengaja oleh Allah tidak ditentukan dengan jelas. Hikmahnya ialah supaya kita suka beribadah di semua malam bulan Ramadan. Kalau seandainya ditentukan pada malam 21 Ramadan misalnya, maka kita hanya akan rajin beribadah pada malam itu saja. Menurut beberapa para ulama, pada Lailatul Qadar itulah Allah membukakan dan menampakkan berbagai macam keajaiban. Peristiwa-peristiwa yang dilakukan terhadap hamba-hambanya Dia perlihatkan kepada para malaikat dan kepada sebagian manusia, seperti Allah bukakan malakutus samawati wal ardi, kerajaan langit dan bumi. Kadang-kadang ada yang melihat bahwa dunia ini telah penuh dengan nur yang terang benderang. Maka bagi orang yang mendapatkan karunia dibukakan oleh Allah dapat melihat hal-hal seperti di atas, hendaklah dia merahasiakannya. Sunnah merahasiakannya. Kalau ya, karena di antara kita ada melihat hendak ke masjid jam 2 malam, saya melihat di langit penuh dengan cahaya, bukan cahaya bintang, tapi hibang cahaya. Nah itu Lailatul Qadar, itu malaikat yang turun. Dulu pernah mendengar dari Guru Ulun itu di Tambilahan nama Sidin Bang Banjir juga saya, Datu Abdurrahman Siddiq bin Afif. Datu Abdurrahman Siddiq ini anaknya Datu Habib. Datu Habib ini yang olah Masjid Al-Karamah Ma'atabullah. Datu Abdurrahman Siddiq ketika di waktu di Masjidil Haram puasa malam melihat dia malaikat itu turunan penuh dengan cahaya. Itu termasuk sidin diberi keistimewaan dapat melihat Lailatul Qadar. Wa fi sahihaini man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. An Nabi Hurairah. Artinya disebutkan dalam Sahihain Bukhari dan Muslim, barang siapa beribadah pada dan menuntut pahala, maka diampuni baginya dosa-dosanya yang telah lalu. Sepaling tinggi menghidupkan Lailatul Qadar, yaitu bahwa menghidupkan dia akan sekalian malam dengan berbagai macam ibadah seperti salat, membaca Al-Quran dan memperbanyak doa. Dan yang pertengahannya bahwa menghidupkan dia akan kebanyakan malam dengan barang, dan yang paling kurang bahwa dia solat isya berjamaah dan mencita-cita solat subuh berjamaah. Ini paling kurang menghidupkan Lailatul Qadar. Jadi orang yang sembahyang isya, sembahyang tarawih, kemudian sembahyang subuh berjamaah, ini paling kurang sudah misi malam dengan ibadah. Dan tidak tertentu keutamaan Lailatul Qadar itu terhadap orang yang melihatnya saja, akan tetapi hasil bagi orang yang menghidupi akan dia meskipun tidak melihatnya. Walaupun kita kadang melihat Lailatul Qadar, tapi kita menghidupi waktu itu padahal turun Lailatul Qadar kita kadang melihatnya, itu pun dapat apa? Bersalahan dengan pendapat Imam Nawawi pada Syarah Muslim yang mengatakan tidaklah memperoleh keutamaan Lailatul Qadar kecuali orang yang diperlihatkan oleh Allah atasnya. Begitulah. Oh, aneh ini. Namun yang dilihat, yang melihat saja yang mendapat keutamaan, yang kada melihat, ya kan? Jelas bang beda bang lah. Yang melihat lawan yang kada jelas. Kayak abahnya Datuk Kelampayan Abdullah itu melihat ada Lailatul Qadar, makanya berdoa supaya anaknya yang dikandungan nama siapa? Nama abahnya Datuk Kelampayan namanya Abdullah, Mama Sidin namanya Aminah pas. Harap mudah-mudahan anak yang dalam perut ini itu orang yang alim wali zahid. Kena pas bertepatan Lailatul Qadar, kabul doanya, makanya alim benar menjadi sahibul wilayah di Banjar. Nah, jadi gitu juga kita minta dengan Tuhan Lailatul Qadar itu alim, anak 7 turunan, sugih 7 turunan, alim no sugih-sugihnya, selamat dunia ya kan. Minta, jangan minta dunia aja, jangan harus
dikit lagi. Tapi keadaan orang yang melihatnya lebih sempurna apabila melaksanakan pekerjaan-pekerjaan dengan berbagai macam ibadah. Mun melihat saja tapi beribadah tambah sekadar sempurna. Jadi bila melihat tuh Pak, harus bergulingan malam tuh. Janji kan ada bergulingan nah. Bila melihat ibadah aja semalaman. Oh, apa pun aja tuan. Ya Allah, ulun bila melihat lo kada guling malam itu. Ibadah aja. Oh, Pak. Masya Allah lihat takat. Bila Allah takat tuh minta banyak minta anak ya kan. Jadi soleha, alim lagi suki ya kan. Lagi dermawan. Macam minta soraf juga selamat Tuhan ya. Banyak minta banyak. Allah Ta'ala itu kita pintai sebanyak-banyaknya. Ada apa-apanya bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seperti jarum diantar ke laut, kemudian diangkat titik poinnya itu aja. Allah Ta'ala maha kaya, maha sugi. Kalau ada kebanyakan minta jangan. Itulah manusia, Allah Ta'ala kita minta sebanyak-banyaknya. Nah Allah malah senang. Asalkan mintanya jangan yang aneh-aneh. Kalau yang aneh-aneh Allah Ta'ala sarikan. Minta yang aneh-aneh. Seperti anak naik ke atas langit misalnya ya kan. Itu aneh kan. Nah, jadi jangan yang aneh-aneh. Jadi harus jelas. Minta lawan Tuhannya harus jelas. Ada pernah baca buku. Jadi ada dua sahabatnya minta dengan Tuhan, ya Allah, minta rezeki dengan apa? Dengan menggerak-gerakan batisnya datang duit. Yang sikumnya ya Allah, kalau minta dengan kipas-kipas jaya kan datang duit. Allah kabulkan. Sekalinya apa? Yang pertama tadi dengan menggerak-gerakan batis, sekalinya jadi tukang jahit. Yang mengimbangi pas ini itu orang sate. Nah, harus jelas. Kemudian sambungannya tuh pernah baca di buku dulu. Kemudian sambungannya dan disunatkan merahasiakan atau menyembunyikan bagi orang yang melihat Lailatul Qadar, karena itu merupakan suatu kelebihan dan kelebihan itu sebaiknya disembunyikan. Dan Lailatul Qadar adalah paling afdal malam dalam setiap tahun pada hak kita, akan tetapi sesudah kelahiran Nabi dan mengiringi akan Lailatul Qadar oleh malam Isra, kemudian malam Arafah, kemudian malam Jumat, kemudian malam nisfu Sya'ban, dan adapun malam-malam yang lainnya maka itu bersamaan dan malam itu lebih afdal daripada siang. Jadi siang dan malam yang lebih afdal. Nah, jadi malam inilah sesudah apa? Sesudah Lailatul Qadar, kemudian apa? Isra Mi'raj, ya kan? Kelahiran Nabi, malam Jumat, hari Arafah, malam yang lainnya itu sama aja. Tapi kalau malam yang Arafah, malam Lailatul Qadar itu dia ada nilai yang tinggi. Dan adapun malam-malam yang lainnya maka itu bersamaan dan malam itu lebih afdal daripada siang. Dan adapun pada hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka yang lebih afdal adalah malam Isra dan Mi'raj, karena Nabi melihat Allah pada malam itu. Gampanganlah wajah Habib semalam yang saya amal di sini kan, para Nabi ada yang kawannya naik ke atas itu Sidratul Muntaha, sampai malaikat Jibril pun pada kawan naik, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara alamat-alamat Lailatul Qadar bahwasanya malam tersebut tidak panas dan tidak juga dingin, dan bahwa muncul matahari waktu paginya terang yang tidak ada padanya banyak cahaya, tapi banyak cahayanya. Dan disunatkan bahwa bersungguh-sungguh seseorang beribadah pada siangnya sebagaimana bersungguh-sungguh beribadah pada malamnya. Dan menurut Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, dikit lagi lah kita bisa menjadah masalah kepada dikit lagi. Dan menurut Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, Lailatul Qadar itu terhingga pada 10 yang terakhir di bulan Ramadan. Nah, jadi kata Imam Syafi'i, Lailatul Qadar itu terhingga di 10 hari terakhir di Ramadan. Tetapi pada malam-malam yang ganjil lebih diharapkan. Kita biasanya di masa Ramadan malam
21, malam 23, malam 25. Di sini Bang ada kah Dek? Jadi ke masjid Al-Qamah banyak orang atau ke masjid yang lain atau di rumah masing-masing. Bila kejauhan lagi. Penting beribadah di malam ganjil. Dan sepaling diharap malam-malam ganjil adalah malam 21 atau malam 23. Ini menurut Imam Syafi'i. Dan menurut yang rajih bahwa Lailatul Qadar itu tertentu malamnya, tidak berpindah-pindah. Dan menurut pendapat yang lain bahwa Lailatul Qadar itu berpindah-pindah, dan memilih Imam Nawawi di dalam kitab Majmu' dan Fatawa akan pendapat yang mengatakan berpindah. Jadi kata Imam Nawawi Lailatul Qadar itu berpindah. Dan menurut Imam Ghazali dalam dan ulama lainnya, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab I'anatul Talibin di bab saum, bahwa cara untuk mengetahui Lailatul Qadar bisa dilihat dari hari pertama dari bulan Ramadan. Ini perhatikan. Ini kata Imam Ghazali. Gampangannya yang berkata Imam Ghazali. Yang pertama, jika awalnya jatuh pada hari Ahad, katakanlah jika awalnya jatuh pada hari Ahad atau Arba, hari Ahad di kita Minggu atau hari Rabu, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam 29. Bilanya malam, bilanya hari apa? Hari Minggu atau hari Rabu. Jadi Lailatul Qadarnya itu malam 29. Jika awalnya awal puasa jatuh pada hari Isnin, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam 21. Jika awalnya jatuh pada hari Selasa atau Jumat, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam 27. Jika awalnya jatuh pada hari Khamis, maka malam Lailatul Qadar jatuh pada malam 25. Jika awalnya jatuh pada hari Sabtu, maka malam Lailatul Qadar jatuh pada malam 23. Syekh Abdul Hasan As-Sajili berkata, semenjak aku menginjak usia dewasa, Lailatul Qadar tidak pernah meleset dengan jadwal atau kaidah tersebut. Kata Imam As-Sajili. As-Sajili ini luar biasa. Pendiri Tariqah Sajiliyah yang kandangnya jauh banyak emas. Saya sugihnya bila As-Sajili ini kandang rumah emas. Kemudian ada yang Baitirat menyambati wali begini aja. Sugih mana ya kan? Berpandai kena masalah juhud kena. Juhud tu rasanya kayak apa jena badannya kada tapi cinta lawan dunia, pakaian seadanya. Waktu itu Abil Hasan As-Sajili ceramah langsung mitihi muhanya. Hei sidia siapa? Aku tahu aja apa yang ada di isi hati ikam. Ikam mengatakan apa orang yang kada juhud. Ketahuilah, aku pakaian seperti ini, pakai bolang, pakai imamah, pakai jubah, ini pakaian kemegahan, pakaian orang kaya. Sehingga orang kaya itu ya kan kada kasihan aku. Paling-paling hendak bagi hadiah benar. Hadiah beda dengan orang yang kasihan. Adapun ikam pakaian seperti itu supaya orang kasihan melihat ya kan, bagi magasnya pakaian kempang camping bagi sedekah ini. Jadi beda hadiah lawan sedekah. Langsung aja berdiri orangnya. Kemudian berucap, demi Allah wahai hadirin, aku tadi berpendek hanya dalam hati aja. Nah, hanya bin Hasan As-Sajili tadi maculkan baju jubahnya, ya kan? Kemudian dibaliakan oleh orang tadi sedikit sampai tadi pulang. Adapun sikungnya pula metode sidin yang resap kandang ama sumah gana sidin apa? Ambil piring tadi dibuati banyu penuh. Ya sidin bawa piring ini ke belakang, ya kan? Kemudian berbulik pulang ke muka sidin. Tapi syaratnya jangan sampai tergugur lah banyunya, jangan sampai tergugur. Jadi piring tadi bawa ke belakang, kemudian berbulik pulang. Jadi jangan biasa sendiri. Napa tadi kamu melihat dalam rumahku? Perlu anak meti. Soalnya kalau memperhatikan banyu jangan lamunnya gugur.
begitulah aku di sendangan dunia aku kada miti ya kan, aku miti hisab cipta Allah Subhanahu wa taala yang berikan apa suku ya kan, najwa itu makamnya makam suku. Tapi seandainya hilang dunia sebuting bulu pun mereka kada bergarap. Al Habib Husain bin Syabaga bin Salim terkenal sugih di inat sana. Wajah sini seandainya habis hartaku sebuting bulu kada bergarap. Tapi kalau kita hanya kehilangan sandal di masjid kipoh. Bedanya dengan para wali itu bila hilang hartanya nampak biasa saja. Tapi kalau kita yang awam dikit hilang sudah kipoh. Jadi para awliya harta semuanya itu ya kan biasa saja. Ada anak dalam hati kita. Namanya salah satu ulama ada yang mobilnya ditabrak pecah kacanya di hati sini. Alhamdulillah yang menabrak ada apa-apa jalannya. Coba lawan kita tabrak orang yang bisa nyetopin atau bisa bermamai. Jadi biasa saja. Alhamdulillah yang menabrak ada apa-apa. Kita kipu hendak minta ganti. Para awalnya ada itu. Oh jadi takut di kawan sidin. Kenapa bib ya rapian kena kada mangaluari. Namun aku keluari, ya sidin aku hamuk-hamuk kena tinggi darah di sidin. Jadi baik kita saja yang penting yang menabrak ada apa-apa orang. Jadi kita seperti itu. Biasa aja lah dengan dunia ini. Kemudian sambungannya dikit lagi. Kaidah ini sesuai dengan keterangan Hasyiatul Jama' di bab arkanul i'tikaf. Nah, berbeda dalam kaidah Hasyiah Bajuri di pasal bayan i'tikaf mencantumkan kaidah lain. Jadi bisa kita ambil dua kaidah berarti dua malam. Ini beda dengan yang di Bajuri, beda dengan menurut Imam Ghazali dalam I'anatul Talibin. Jadi kan bisa dengar di kanal videonya di YouTube belum yang apa yang dikatakan. Nah, dua malam berarti yang kita fokuskan. Ini rumus para ulama. Nah, ini rumus yang kedua berbeda dengan rumus pertama tadi. Jika awal puasanya hari Jumat, maka Lailatul Qadar pada malam 29. Kalau tadi kan malam 29 itu apa hari? Ingatlah. Hari Ahad dan hari Arbi'a. Nah, kalau di sini apa? Bila hari Jumat hanya malam 29. Jadi kita fokuskan dua malam berarti lah kita fokuskan. Karena ini dua kaidah. Yang kedua, jika awal puasanya hari Sabtu, maka Lailatul Qadar pada malam 21. Kalau tadi malam apa? Hari Senin. Malam 21 itu. Kemudian jika awal puasanya hari Ahad, hari Minggu, maka Lailatul Qadar pada malam 27. Yang keempat, jika awal puasanya hari Senin, maka Lailatul Qadar pada malam 29. Jika awal puasanya hari Selasa, maka Lailatul Qadar pada malam 25. 6. Jika awal puasanya hari Arba, maka Lailatul Qadar pada malam 27. Jika awal puasanya hari Khamis, maka Lailatul Qadar pada malam 21 atau 23. Nah, ini perbedaan lawan yang nama tadi rumusnya. Bila kurang ingat, bukannya kena di YouTube Majelis Taufik. Nah, terakhir, kaidah ini tercantum dalam kitab-kitab para ulama, termasuk dalam kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i. Rumus ini teruji dari kebiasaan para ulama yang telah menemukan Lailatul Qadar. Demikian ijtihad Imam Ghazali dan disetujui oleh banyak ulama sebagaimana termaktub dalam kitab-kitab fikih. Adapun tentang hakikat kepastian kebenarannya, jawaban terbaiknya adalah wallahu a'lam. Hanya Allah yang paling tahu. Kerana itu, walaupun konsentrasi qiyam Ramadan dan ibadah kita boleh diarahkan sesuai kaidah tersebut, boleh kita arahkan, hendaknya kita terus mencari atau qadar itu atau malam yang penuh kemuliaan itu di malam